Selamat siang adik-adik. Nama kakak Anastasia Wulandari Musau. Kakak dari mahasiswa dari Universitas Tadulako semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang apa sih itu teks pidato persuasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti yang akan kakak sampaikan tentang teks pidato persuasi itu, sebelumnya kakak tanya, ada yang tahu tidak apa sih itu teks pidato? Ada yang tahu apa itu teks pidato? Nah, jadi teks pidato itu adalah menyampaikan sesuatu hal atau berbicara di depan umum yang isinya menyatakan pendapat atau menyampaikan informasi tentang sesuatu hal yang akan kita sampaikan. Pidato ini juga dapat dikatakan sebagai orasi. Orang yang berpidato dapat dikatakan sebagai orang yang berorasi. Nah, masuk pada materi inti. Ada yang tahu tidak selain kata pidato, teks pidato persuasif? Apa sih kata persuasi itu? Ada yang tahu artinya apa? Nah, jadi kata persuasi ini adalah mengajak atau mempengaruhi orang lain. Kalimat atau komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar apa yang kita sampaikan, apa yang orang berpidato sampaikan dapat mengikuti apa yang dia sampaikan itu. Untuk lebih jelasnya, kakak mempunyai video tentang penjelasan singkat teks pidato persuasif itu. Diharapkan adik-adik dapat menyimak dengan baik. Video tadi, apa yang dapat adik-adik tangkap dari teks pidato persuasif itu sendiri? Yang pertama, apa tadi? Pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mempengaruhi atau bagaimana cara kita untuk memersuasi orang itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu tentang struktur dalam teks
pidato itu sendiri, yang ada dahuluan atau pembuka, isi, dan penutup, sama dengan teks-teks pidato lainnya. Nah, namun dalam video tadi tidak dijelaskan apa sih ciri-ciri dari teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari teks pidato persuasif itu sendiri ada memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, berisi wawasan baru yang dapat menarik perhatian pendengar. Dan yang kedua, ciri-cirinya menciptakan klimaks atau penutup pidato dengan uraian yang penting. Nah, penyampaian pidato tidak perlu panjang, tidak perlu berbelit-belit, bisa singkat, tapi semua inti atau semua pokoknya yang akan kita sampaikan sudah terurai di dalam satu teks pidato singkat itu. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Nah, saat kita menyampaikan pidato atau kita berorasi, kita harus memiliki tujuan yang tepat dan jelas agar penyampaian kita dapat diterima dan disimak dengan baik oleh para audiens atau para pendengar. Yang keempat, isi materi harus jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Nah, poin keempat ini hampir sama dengan poin yang ketiga. Isinya harus jelas, isinya harus tepat agar pendengarnya bisa mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita orasikan. Yang kelima, materi yang disampaikan harus bersifat objektif. Objektif ini berarti kita punya patokan, kita punya apa sih yang akan kita bahas. Berarti ada objeknya. Dan yang terakhir, berisi kalimat-kalimat yang bersifat mengajak. Dalam video tadi tidak dijelaskan bagaimana sih cara kita memersuasi atau cara kita mengajak orang lain atau mempengaruhi orang lain agar tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama tadi dijelaskan, cuma diberitahu ada 3, yaitu dengan etika yang baik dan benar. Nah, maksudnya menggunakan etika yang baik dan benar. Iya, teks pidato memersuasi itu kita mengajak orang lain, kita mempengaruhi orang lain, tapi tentunya kita tidak boleh memaksa para pendengar atau audiens untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, menggunakan emosi yang stabil atau tidak menggebu-gebu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan logika atau ajakan sesuai kenyataan. Nah, penyampaian pidato ini kita harus menggunakan maksudnya menggunakan logika itu harus masuk akal, tidak di luar nalar dari kita sendiri. Berarti penyampaiannya harus sesuai kenyataan yang ada, harus sesuai fakta yang ada. Nah, dari penjelasan ini ada tidak yang adik-adik belum pahami atau adik-adik belum ketahui, boleh ditanyakan. Ada? Ayo, tanyakan. Kalau memang belum diketahui tentang teks pidato itu sendiri, bagaimana caranya untuk kita melakukan teks pidato, menulisnya, ada yang tahu? Atau ada yang belum dipahami? Nah, di sini bagaimana sih caranya kita menyimpulkan hasil dari teks pidato itu sendiri? Hal yang paling penting dan harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan yaitu hal-hal pokok yang ada dalam teks pidato itu sendiri. Dan langkah-langkahnya yang pertama tentunya kita harus memperhatikan dengan jelas teks pidato yang disampaikan. Orang yang berorasi itu harus kita perhatikan dengan jelas agar apa yang dia sampaikan dapat kita pahami, dapat kita ketahui apa tujuan dari orang berorasi itu. Dan yang kedua langkahnya yaitu mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat dan mendengar pidato itu. Dan langkah yang terakhir menyimpulkan isi pidato ke dalam sebuah kalimat singkat. Jika penyampaian informasi itu tidak mungkin kan setiap dia berbicara kita tulis semua kalimatnya. Kita mencatat pokok-pokoknya dan kita satukan nanti saat menyimpulkan. Jadi kalimat singkat saja. Ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Bapak? Atau sudah jelas? Paham adik-adik?
punya satu tugas untuk adik-adik diharapkan membentuk 2 kelompok, berarti satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ada yang kita nanti di sini. Tugas yang kakak berikan di sini yaitu adik-adik akan menyimak video contoh teks video persuasif, pidato persuasif dari Insinyur Soekarno, dan adik-adik mencari apa sih tujuan dari pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu, dan adik-adik mencari kalimat apa yang sifatnya memersuasi kita atau mempengaruhi kita. Adik paham tentang tugas yang kakak berikan? Paham. Jadi yang pertama adik itu mencari apa tujuannya dan apa sih yang dijelaskan dari isi pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, dan mencari kalimat apa yang menandakan bahwa itu adalah teks pidato persuasif. Silakan menyimak videonya terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak jelas, nanti kakak ulang lagi. Tujuannya atau isinya, biasanya dalam teks pidato itu inti dari pembahasan itu terdapat di mana? Pendahuluan, isi atau penutup? Isi. Selain isi, rangkumannya di mana? Biasanya kesimpulannya. Nah, penutup, di kata penutup, kalimat penutup tadi. Kalau mau mencari tentang tujuannya, apa yang dia sampaikan, coba dengar
sekali lagi yang terakhir ya. Berarti perhatikan di bagian isi dengan bagian penutupnya untuk mencari tujuan dan maksud dari penyampaian pidato ini. Saudara-saudara, peperangan Asia Timur Raya belum berakhir. Peperangan itu kini malahan memuncak, menghebat, mendahsyat. Kita mesti senantiasa siap dan bersedia meneruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan kuat. Masyarakat baru yang kita anggap itu tak mungkin kenal kalau kita tidak mencapai kemenangan kami. Karena itu marilah kita bangunkan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Tanpa penderita, tanpa kesukaran. Kebenaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur hampa dan kenangan. Kebenaran kita itu adalah kita tercapai di dalam api unggunnya perjuangan. Musuh ini mulai menyerang negeri kita. Tapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan partai kita itu. Marilah saudara-saudara sekalian, bersiap, bersedia melawan masukan yang pernah muncul sampai sekarang. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah tugasnya sudah selesai? Dari tiap-tiap kelompok mana yang mau menyampaikan hasil tugasnya duluan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang isi pidato dalam video tersebut. Tujuannya adalah mempengaruhi atau mengajak semua masyarakat supaya tetap mempertahankan tanah air yang sudah diperjuangkan. Kalimat yang mempengaruhi atau mengajak adalah 1. Marilah kita meneruskan perjuangan. 2. Harus mempertahankan tanah air. 3. Marilah kita dengan hati yang gagah, berani, bersedia, bersiap melawan musuh sampai kemenangan akhir. Sekian. Ya. Dari kelompok lain, apa ada yang ingin disanggah atau ditanyakan pada kelompok? Siapa namanya deh? Lulu. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana tanggapannya dari isi tugas dari kelompok yang pertama? Atau langsung mau menyampaikan hasil dari kelompoknya? Ya, silakan. Tujuan dari teks pidato tersebut yaitu memberikan semangat kepada rakyat Indonesia untuk sama-sama berjuang agar terbebas dari penjajahan. Kalimat persuasif yang terdapat, marilah kita teruskan perjuangan ini sampai seterus-terusnya. Tahanlah penderitaan, tahanlah kesukaran, marilah saudara-saudara bersiap bekerja dan melawan. Terima kasih. Jadi dari kedua kelompok ini, ada yang ingin ditanyakan pada kelompok yang di sebelahnya atau tidak? Nah, jadi inti dari isi pidato tadi hampir sama, dua-dua mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan di sini antar peperangan Agyar Timur Raya. Isi pidatonya tentang Agyar Timur Raya. Kalau tujuannya berisi ajakan Insinyur Soekarno terhadap masyarakat untuk semakin membangkitkan dan mengobarkan semangat perjuangan dan mempertahankan api unggunnya perjuangan melawan peperangan Agyar Timur Raya. Dan yang kedua, apa sih? Kalau tadi ada bilang apa? Yang di sini kalimat persuasifnya. Marilah kita meneruskan perjuangan ini. Kalau yang ini, Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai selesai. nah, kalimat persuasifnya hampir sama kan? Ada marilah kita teruskan apa? Perjuangan ini. Yang kakak dapat dari isi pidato ini, yang pertama yaitu kita mesti senantiasa siap dan
berarti dia mengajak, dia menyuruh kita harus tetap siap dan bersedia melawan peperangan yang menyerang rakyat Indonesia. Ini pidato tahun 1943 yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, karena itu marilah kita, kata marilah ini berarti kata yang mengajak. Marilah kita taruhkan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Dan kalimat selanjutnya yaitu tahanlah. Tahanlah berarti dia menyuruh kita untuk menahan penderitaan yang menyerang negara Indonesia pada saat itu. Berarti dia mengajak kita untuk tetap berjuang, menggenjot semangat kita melawan penjajah yang menjajah Indonesia saat itu. Dan yang terakhir, harus mempertahankan tanah air. Kata harus ini berarti tidak selamanya kata mengajak itu hanya ayo, marilah, tapi kata harus karena dia terkesan memerintah. Terkesan memerintah, harus mempertahankan tanah air kita ini. Dan marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai kemenangan itu ada. Berarti ada 3. Yang adik-adik sampaikan sudah benar, sudah tepat. Tapi pada intinya ada 3 kalimat inti yang ada dalam isi pidato dari Insinyur Soekarno. Bagaimana adik-adik? Paham? Paham. Nah, dari materi yang telah kakak sampaikan tadi, pengertiannya apa tadi pengertiannya dari teks pidato persuasi yang sudah kakak sampaikan? Kalimat yang mengajak atau mempengaruhi, isi pidato yang mengajak atau mempengaruhi. Jadi tujuan dari teks pidato persuasif itu pidato yang sifatnya mengajak, mempengaruhi, membuat orang-orang ingin melakukan apa yang kita sampaikan. Apa yang orang berorasi sampaikan bisa audiens ikuti, tapi tidak memaksa sesuai etika, sesuai masih dalam etika yang baik. Kita menyampaikan tidak terkesan memaksa kehendak dari pendengarnya. Dan selanjutnya teks pidato ini biasanya digunakan oleh kebanyakan digunakan karena sifatnya mengajak. Biasanya bakal calon pemimpin, biasanya begitu kan? Apa sih istilahnya itu? Bakal calon pemimpin kalau melakukan pidato, berarti dia kayak pilih saya, kayak ada ajakan begitu kan? Pidato perjuangan, pidato kemerdekaan, atau pidato yang terkesan mengajak. Jadi intinya tujuan dari jenis pidato ini bertujuan untuk menarik perhatian dan para pendengar, mempengaruhi serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato itu. Jika tujuan pidato itu tersampaikan dengan baik pada pendengar, berarti dan pendengarnya mau mengikuti apa yang kita sampaikan, berarti tujuan pidato yang kita sampaikan itu berhasil. Pidato yang kita sampaikan itu berhasil. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi deh? Atau semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Jadi sekian penyampaian materi dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Terima kasih sudah membantu kakak untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah micro teaching tentang rencana pembelajaran. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.